Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Nah, di video kali ini saya ingin membahas soal tentang pengetahuan umum ya, kategori soal yang boleh dikatakan susah tapi juga gampang gitu ya. Susah karena kita kalau tidak banyak membaca ini pengetahuan kita sangat minim sehingga mengerjakan soal-soal model pengetahuan umum ini cukup merepotkan. Tapi kalau kita sudah pernah mengerjakan soalnya, kemudian sudah pernah membaca soal pengetahuan umum ini ya, kategori sangat mudah gitu ya. Oleh karena itu langsung saja yuk kita bahas. Sebelum kita bahas, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, cara belajar yang efektif untuk teman-teman yang sibuk ya. Pastinya teman-teman yang mendaftar itu sudah punya pekerjaan, ada yang sudah punya anak gitu kan. Nah, bagaimana cara belajarnya? Ini sudah saya praktekkan ya. Caranya adalah putar video ini sambil ya, bukan sambal ini ya. Sambil beraktivitas dan dengarkan seperti mendengarkan radio. Nah, walaupun tidak melihat videonya gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman subscriber Reza Prasetyo ini mungkin ya. Alhamdulillah berkat belajar latihan soal dari YouTube jenengan, saya lulus tes perangkat desa, tinggal nunggu pelantikan Mas. Wah, selamat ya untuk Mas Reza yang sudah lolos ya, karena jerih payahnya belajar sekuat tenaga menggunakan media YouTube khususnya di Trik Belajar Channel. Alhamdulillah beliau lolos gitu ya. Sekali lagi selamat untuk Mas Reza. Juga untuk Mas Bayu Anggita, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yasin. Berkat saya belajar di channel ini, saya sukses dalam mengerjakan soal tes perangkat desa dan saya sudah dilantik pada hari Jumat 28 Mei 2021 yang kemarin ya, hari Jumat ya. Ya, untuk teman-teman yang akan melaksanakan tes perangkat desa, jangan sungkan belajar di channel ini. Semangat belajar dan terus berdoa, itulah kunci kesuksesan ya. Semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Belajarnya semangat, lupa berdoa ya kurang optimal, atau tidak pernah belajar berdoa terus ya kurang optimal. Dua-duanya harus berjalan dengan bersamaan gitu ya. Ya, selamat untuk Mas Anggita, semoga teman-teman subscriber yang lain yang baru persiapan ya ujian perangkat desa diberikan kemudahan dan ikut merasakan seperti yang dirasakan oleh Mas Bayu dan Mas Reza gitu ya. Oke, langsung saja yuk kita mulai dari soal yang pertama. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah A. Kerajaan Demak, B. Kerajaan Pajang, C. Kerajaan Samudra Pasai, dan D. Kerajaan Mataram Islam. Ya, yang mana teman-teman? Kata kuncinya adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh ya, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sekali lagi, Samudra Pasai ya terletak di Aceh, kemudian merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, di Nusantara gitu ya. Nah, untuk kerajaan Demak, kerajaan Demak itu adalah Kesultanan Demak, atau kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama dan terbesar di pantai utara Jawa ya, di pantai utara Jawa itu Demak ya. Jangan terkecoh nanti ya. Yang kedua, kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak gitu ya. Jadi Kesultanan Pajang ini terus kelanjutan dari kerajaan Demak. Kemudian kerajaan Mataram Islam ya. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk kerajaan Islam yang pertama di Nusantara di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kita lanjut soal nomor 2. Universitas Mataram terletak di provinsi A. Kalimantan Barat, B. Nusa Tenggara Barat, C. Jawa Barat, dan D. Sumatera Barat. Yang mana nih teman-teman? Universitas Mataram. Jawabannya adalah
Iya, jawabannya adalah yang B, Nusa Tenggara Barat. Ya, ingat-ingat bahwa Universitas Mataram terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bahas yuk. Jadi kalau di Kalimantan Barat ya, di Kalimantan Barat itu ada Universitas Tanjung Pura, kemudian IAIN Pontianak, itu di Kalimantan Barat. Ya, kemudian di Nusa Tenggara Barat ada Universitas Mataram. Di Jawa Barat, nah kalau Jawa Barat banyak ya, IPB, ITB dan lain sebagainya. Yang D, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang. Kita lanjut soal nomor 3. Kerajaan bercorak Islam yang ada di Pulau Sumatera, ya, kerajaan bercorak Islam yang ada di Pulau Sumatera adalah A. Demak, B. Mataram, C. Pajang, D. Samudra Pasai. Yang mana teman-teman? Bercorak Islam di Pulau Sumatera, yaitu tadi udah kita bahas ya, yaitu Samudra Pasai gitu. Yang keempat, nomor 4, Kerajaan Majapahit mencapai masa puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja A. Hayam Wuruk, B. Tribuana Tunggadewi, C. Raden Wijaya, D. Brawijaya. Yang mana teman-teman? Kerajaan Majapahit ya mencapai masa puncak kejayaan yaitu pada pemerintahan Raja. Iya, jawabannya adalah A. Hayam Wuruk gitu ya. Jadi dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal gitu ya, Mahapatih Gajah Mada, sang raja berhasil menjadikan Majapahit kerajaan yang besar dan kuat. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara hingga memperluas wilayah hingga Thailand, Malaysia, dan Singapura. Luar biasa ya, bisa sampai Thailand, Malaysia, dan Singapura. Itu pada saat rajanya adalah Hayam Wuruk. Ya, yang terkenal adalah Mahapatih Gajah Mada. Lanjut soal nomor 5. Provinsi di Indonesia yang berstatus sebagai daerah istimewa ya adalah ada 2 itu ya. A. Yogyakarta, B. Jawa Barat, C. Sulawesi Utara, dan D. Maluku. Yang mana ini teman-teman? Yang berstatus daerah istimewa adalah Yogyakarta gitu ya. Jadi di Indonesia terdapat 2 ya, di 2 daerah yang memiliki status keistimewaan, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, kemudian daerah istimewa Aceh dan atau DIA ya, disingkatnya DIA. Kalau Yogyakarta itu DIY gitu ya. Yogyakarta dijadikan sebagai daerah istimewa pada tahun 1945 pada saat kemerdekaan ya. Sedangkan Aceh pada 1959. Ingat-ingat ya teman-teman bahwa di Indonesia ada 2 ya, ada 2 daerah yang istimewa yaitu DIY dan DIA. Kita lanjut. Nomor 6. Lapisan atmosfer yang berfungsi untuk mencegah radiasi sinar matahari masuk ke bumi ya. Adalah A. Karbon dioksida, B. Ozon, C. Hidrosfer, dan D. Mesosfer. Wah, ini sebenarnya mudah, tapi kalau nggak pernah baca ya susah ya teman-teman. Makanya teman-teman jangan lupa untuk diputar ya, diputar aja, didengar gitu kan. Nantinya akan dengan sendirinya akan tertanam dalam otak kita gitu ya. Yang mana ini teman-teman? Untuk lapisan atmosfer ya yang berfungsi untuk mencegah radiasi. Iya, jawabannya adalah lapisan ozon. Kita lihat ya, bahwa lapisan ozon itu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet ya. Dengan lapisan ozon, sinar ultraviolet itu sangat berbahaya loh bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ya, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi gitu ya. Jadi lapisan ozon itulah yang melindungi kita dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup gitu ya. Makanya ada lapisan di bumi itu namanya lapisan ozon yang melindungi dari radiasi dari benda-benda ya di luar angkasa. Oke.
Lanjut, soal nomor 7. Di bawah ini adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia. Ya, kata kuncinya berbatasan langsung darat ya, di darat ya, bukan di laut ya. Adalah kecuali A. Malaysia, B. Timor Leste, dan C. Papua Nugini, dan D. Singapura. Di darat ya, berbatasan langsung dengan darat adalah A. Malaysia, B. Timor Leste, C. Papua Nugini, dan D. Singapura. Jawabannya adalah Singapura gitu ya. Jadi Singapura itu tidak berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia. Tetapi kalau Singapura itu berbatasan langsung dengan lautnya itu iya ya. Laut itu berbatasan, tapi kalau darat Singapura tidak. Lanjut soal nomor 8. Bank yang berhak mengeluarkan mata uang rupiah adalah A. Bank Rakyat Indonesia, B. Bank Negara Indonesia, C. Bank Indonesia, dan D. Bank Mandiri. Yang mana teman-teman? Yang mengeluarkan uang? Iya jelas Bank Indonesia ya, sangat mudah gitu ya. Kalau bank yang lain tidak gitu. Yang untuk mengeluarkan uang Bank Indonesia. Lanjut nomor 9. Nama pahlawan Indonesia yang digunakan dalam pecahan mata uang 5.000 adalah A. Pangeran Diponegoro, B. W.R. Supratman, C. Imam Bonjol, dan D. Pangeran Antasari. Yang mana nih teman-teman? Nih kalau melihat dari soalnya ini uang 5.000 yang dulu ini ya. Jawabannya adalah iya, Imam Bonjol gitu ya. Kita lihat. Nah ini ya, ini uang 5.000 yang dulu dan ini yang sekarang gitu ya. Dua-duanya pahlawan, cuma yang dulu ya, kalau melihat konteks soalnya itu adalah Tuanku Imam Bonjol, yaitu seorang ulama ya, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam perang Padri ya, di zaman melawan penjajah Belanda ya. Sedangkan yang 5.000 yang baru adalah Imam Idam Khalid ya. Siapa itu? Merupakan pahlawan dari Kalimantan Selatan. Sejarah mencatat Idam sebagai sosok sentral dalam pergerakan untuk mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan sebagai kaum intelektual. Iya, jadi Idam Khalid itu pahlawan ya dari Kalimantan Selatan sebagai penggerak ya, penggerak mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan melalui jalur kaum intelektual. Itu adalah Dr. Kiai Haji Idam Khalid. Oke, lanjut soal nomor 10. Nama bandar udara di Kota Semarang adalah A. Ahmad Yani, B. Juanda, D. Adi Sucipto, dan D. Soekarno. Yang mana jawabannya? Iya, jawabannya sangat mudah ya. Ahmad Yani. Kalau Juanda di Surabaya, Adi Sucipto di Solo, dan Soekarno-Hatta di Jakarta. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Nah, soal-soal pengetahuan umum ini seperti ini ya, cara paling enak, cara mudah, cara yang efektif agar teringat kita ya di otak kita itu caranya ya seperti itu, diputar aja videonya, didengarkan ya, mau tidur mendengarkan, sehingga diputar 5 kali saja itu teman-teman nanti akan terngiang-ngiang ya, di otak itu akan tertanam, sehingga ketika muncul soal-soal seperti itu nantinya teman-teman langsung dengan cekatan cepat gitu ya akan mengerjakan, walaupun teman-teman sedang sibuk bekerja gitu ya, karena untuk lolos memang harus belajar. Nah, salah satunya cara untuk belajar ketika teman-teman sibuk adalah dengan cara diputar kembali videonya, gitu ya. Bang, ada iklannya, ya ikhlasin aja gitu ya, karena ya itu upah kita membuat video gitu ya. Gitu aja dari kita, nanti kita bahas lagi dari 11 sampai 20 ya, ada 100 soal. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian perangkat desa. Kita selalu mendoakan semoga teman-teman subscriber bisa lolos, amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi.